Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Karma. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang pria yang babak belur terikat di kursi pada sebuah gudang kosong. Gudang kosong tempat pria itu berada pun dibakar. Para petugas pemadam kebakaran menemukan pria tersebut, tapi luka bakarnya parah dan segera membawa pria itu ke rumah sakit terdekat. Para dokter di rumah sakit berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perawatan terbaik untuk pria itu. Nyawa pria itu pun tertolong. Dan ketika pria itu udah siuman, para dokter menginfokan kalau wajah pria tersebut rusak parah. Pria itu pun mengaku kalau namanya adalah Pak Jae-yong. Seorang dokter wanita bernama Lee Ju-yeon langsung merasa gelisah ketika dia mendengar nama pria tersebut. Dan sebelum Ju-yeon keluar dari kamar pasien, Jae-yong mengucapkan terima kasih atas perawatan Ju-yeon sebelumnya. Kita lalu dibawa ke 15 hari sebelum kebakaran. Saat itu, Jae-yong belum membayar sewa selama 3 bulan. Jae-yong menghindari panggilan telepon dari rentenir. Tapi tiba-tiba rentenir itu mendatangi Jae-yong ke rumahnya dan kemudian menculiknya. Rentenir membawa Jae-yong ke sebuah gudang terbengkalai dan sedikit menyiksanya. Si rentenir juga mengancam Jae-yong. Jika Jae-yong tidak membayar hutangnya dalam 30 hari, semua organnya akan diambil. Setelah menyetujui perjanjian itu, Jae-yong pun dilepaskan. Keesokan harinya, Jae-yong kembali bekerja. Kita melihat bahwa Jae-yong juga meminjam uang dari rekan kerjanya yang bernama Chang-sok. Ketika Chang-sok meminta Jae-yong mengembalikan uangnya, Jae-yong malah lebih galak dan memarahi Chang-sok. Akhirnya, Chang-sok pun mengalah. Setelah itu, Jae-yong melihat atasannya memecat seorang mantan narapidana kebangsaan Korea Tiongkok yang bernama Gil-ryong. Gil-ryong meminta agar atasannya itu tidak memecatnya, karena Gil-ryong memiliki anak yang sakit. Tapi atasannya tidak mengubah keputusannya. Hal ini membuat Gil-ryong marah dan mengancam atasannya dengan pisau. Tapi ya atasannya juga nggak bisa berbuat apapun, karena semua ini keputusan dari atas juga. Kemudian Jae-yong mendengar Gil-ryong sedang berbicara dengan istrinya di telepon. Jae-yong lalu melihat tato di tangan Gil-ryong dan segera mencari tahu tentang tato tersebut di internet. Tato Gil-ryong adalah tato kelompok pisau Yanbian, Triad Korea Tiongkok. Kelompok itu dikenal karena taktik balas dendam yang kejam. Tiba-tiba Jae-yong ditelepon karena ayahnya menjadi korban tabrak lari. Jae-yong segera pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Namun sepertinya ayahnya baik-baik saja. Jae-yong lalu bertemu dengan pengemudi yang telah menabrak ayah Jae-yong. Pengemudi itu berkata kalau ayah Jae-yong tiba-tiba melompat ke depan mobilnya. Pengemudi berkata kalau kejadian ini adalah kejadian yang tidak disengaja. Dari jenis mobil yang pengemudi itu kendarai, sepertinya pengemudi itu adalah orang kaya. Dan dia ingin menyelesaikan masalah tabrak lari ini secara pribadi, lalu memberikan 5 juta won kepada Jae-yong. Setelah itu, Jae-yong memberi ayahnya 3 juta won, dan mengklaim kalau itu adalah uang ganti rugi dari si pengemudi. Tapi Jae-yong malahan memaksa pinjam 3 juta won tersebut dari ayahnya. Ayahnya tidak memberikan uang tersebut, dan tiba-tiba seorang wanita menjenguk ayah Jae-yong. Jae-yong tentu terkejut melihat wanita itu. Lalu dia mengejek ayahnya karena berkencan dengan seorang penggali emas, daripada meminjamkan uang kepada putranya. Setelah mengatakan hal itu, Jae-yong pun keluar dan menemui pengemudi itu lagi. Jae-yong lalu memeras 3 juta lagi dari pengemudi tersebut. Malam itu, Jae-yong pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil beberapa barang untuk dirinya sendiri. Bersama dengan itu, Jae-yong membawa jam Rolex milik ayahnya dan sejumlah uang tunai. Saat sedang melihat-lihat, Jae-yong melihat polis asuransi jiwa milik ayahnya dengan klaim sebesar 500 juta won jika ayah Jae-yong meninggal karena kecelakaan atau sakit. Saat sedang berjalan pulang ke rumahnya, Jae-yong mulai berpikir kalau lebih baik ayahnya mati karena ditabrak aja tadi. Jadi Jae-yong bisa mendapatkan klaim asuransi itu untuk membayar seluruh utangnya. Namun tiba-tiba Jae-yong diganggu oleh beberapa anak remaja yang mencoba membujuknya untuk membelikan mereka rokok. Jae-yong langsung menjadi agresif dan kasar kepada para remaja itu. Namun beberapa saat kemudian di gang yang sepi, para remaja itu kembali mendatangi Jae-yong dan memukulinya. Bahkan mereka mencuri rokok serta vape miliknya. Jae-yong pun pingsan karena dikeroyok. Bangun-bangun, Jae-yong sudah berada di rumah sakit. Dia mendengar ayahnya sedang memarahi polisi karena tidak memasang CCTV di setiap gang. Jadi mereka nggak bisa menemukan siapa yang telah mengeroyok Jae-yong. Setelah melihat Jae-yong siuman, polisi menanyakan tentang pelaku yang telah mengeroyoknya. Tapi Jae-yong tidak mengatakan apapun dan pergi begitu aja. Di luar rumah sakit, tiba-tiba Jae-yong punya ide untuk menemui Gil-ryong. Dia meminta nomor telepon Gil-ryong kepada Chang-sok. Setelah mendapatkan nomor Gil-ryong, Jae-yong mendatanginya dan menawarinya 60 juta won jika Gil-ryong bersedia menghabisi ayah Jae-yong. Gil-ryong pun setuju, dan Jae-yong segera memberitahu Gil-ryong kalau Gil-ryong harus menabrak ayah Jae-yong, seolah-olah itu adalah kecelakaan bukan pembunuhan. Karena kalau enggak,
uang asuransinya nggak bisa cair, dan Jeong bisa jadi tersangka. Giryong hanya perlu menabrak ayah Jeong di gang yang sama, tempat Jeong digebukin oleh para remaja kemarin. Karena di tempat itu kan nggak ada CCTV. Sebagai jaminan, Jeong merekam percakapan mereka dan memberikannya kepada Giryong. Keesokan harinya, Giryong mendatangi Jeong yang sedang berobat ke rumah sakit. Setelah Jeong selesai mengurus urusan rumah sakitnya, Jeong menemui Giryong dan marah kepadanya. Karena Giryong mendatanginya seperti itu. Jeong takut kalau mereka terlihat bekerja sama. Tapi Giryong berkata kalau dia harus menemui Jeong. Karena Giryong mengetahui kalau asuransi akan memberikan Jeong 500 juta won kalau ayah Jeong meninggal. Jadi Giryong menginginkan 150 juta. Karena terpojok, Jeong pun setuju. Sebelum pergi, Giryong menyuruh Jeong untuk membuat alibi yang kuat. Malam harinya, Jeong mengajak Changsop untuk minum-minum bersama di sebuah restoran dan memesan tempat karaoke dengan pendamping. Tapi rencana itu menjadi kacau karena Changsop ditelepon oleh istrinya yang menyuruh Changsop pulang. Jeong akhirnya pergi ke tempat karaoke sendirian hingga pukul 10-12 malam. Jeong juga memastikan para pendamping mengingat wajahnya. Setelah itu, Jeong pergi ke sebuah restoran dan mencoba menarik perhatian para pelayan di sana dengan cara menonton video dengan volume yang kencang. Pada saat yang sama, Giryong menabrak ayah Jeong. Setelah restoran itu tutup, Jeong baru pergi dari sana dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, saat sedang makan siang di tempat kerjanya, Jeong mendapatkan panggilan dari kepala polisi Park yang mengabarinya kalau ayahnya sudah meninggal. Kepala polisi juga meminta Jeong untuk datang agar Jeong bisa mengidentifikasi tubuh ayahnya. Jeong kemudian datang ke kantor polisi dan berpura-pura menangisi ayahnya. Setelah sandiwara itu, polisi berkata kalau sepertinya kejadian tabrakan ini adalah sebuah pembunuhan. Dan polisi memiliki seorang saksi yang telah menyaksikan ayah Jeong ditabrak. Dan saksi itu adalah wanita yang kemarin itu menjenguk ayah Jeong di rumah sakit. Kaget bangetlah Jeong melihat wanita tersebut. Kilas balik menunjukkan wanita tersebut berjalan ke rumah ayah Jeong dengan membawa sekotak kue. Dan wanita itu melihat bagaimana ayah Jeong ditabrak oleh mobil Giryong. Bahkan, mobil Giryong mundur untuk memeriksa apakah ayah Jeong benar-benar udah meninggal apa belum. Selain itu, tubuh ayah Jeong tidak ditemukan di gang itu, melainkan ditemukan terkubur di pegunungan. Mendengar itu, Jeong benar-benar menangis kali ini. Karena dia tahu kalau Giryong telah mengacaukan segalanya. Seharusnya ini kan dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Tapi Giryong malahan membuat kejadian ini terlihat seperti pembunuhan. Kita kemudian beralih kepada seorang wanita yang sedang mendaki gunung. Wanita itu membuat vlog di pegunungan yang bersalju. Dia berada di Gunung Chowol yang bukan tempat pendakian populer. Dia melihat seekor anjing sedang menggali sesuatu di tanah. Ternyata disitulah tubuh ayah Jeong dikuburkan. Dengan ketakutan, langsunglah wanita itu menelepon telepon darurat untuk melaporkan hal ini. Adegan berlanjut kepada Han Sang-hun yang sedang berada di restoran mewah. Sang-hun sedang menunggu kedatangan pacarnya. Ia berkomentar dalam hati kalau hidupnya tidak ada kejadian penting. Tetapi sekarang dirinya kaya dan memiliki pacar yang cantik. Pacar Sang-hun yang bernama Yu Jong pun akhirnya datang. Dan mereka pun menikmati makan malam tersebut. Setelah mereka berdua makan bersama, Yu Jong membisikkan sesuatu kepada Sang-hun. Dia ingin bermalam dengan Sang-hun dan mengajak Sang-hun ke kamar hotel. Tentu saja, Sang-hun mengiyakannya. Setelah mereka berhubungan, tiba-tiba Yu Jong ditelepon dan harus pergi saat itu juga. Karena ayah teman dekatnya telah meninggal dunia. Mendengar itu, Sang-hun berencana untuk mencari sopir pengganti. Karena sebelumnya kan dia minum minuman beralkohol. Jadi Sang-hun tidak ingin menyetir dalam keadaan mabuk. Tapi Yu Jong ngambek dan memilih untuk pergi naik taksi aja. Karena melihat Yu Jong ngambek, Sang-hun bela-belain untuk menyetir demi mengantarkan Yu Jong ke tempat pelayatan. Dalam perjalanan, awalnya semuanya berjalan lancar. Yu Jong pun meminta maaf kepada Sang-hun karena tadi dia sempat ngambek. Dan Yu Jong berterima kasih karena Sang-hun bela-belain nyetir demi dirinya. Saat melihat Sang-hun menguap karena masih ngantuk, Yu Jong malahan menggodanya. Padahal Sang-hun lagi menyetir. Sang-hun mencoba menghentikan Yu Jong. Tapi Yu Jong malahan terus mendekati sembari ngegerepes Sang-hun dan bahkan menciumnya. Akibat dari tindakan agresif Yu Jong itu, mobil Sang-hun menabrak seorang pria. Pria itu adalah ayah Jeong. Pria itu langsung meninggal di tempat dan Yu Jong yang melihat kejadian ini hendak menelepon polisi. Namun Sang-hun menghentikannya. Karena Sang-hun menyetir dalam keadaan mabuk kan, hidup Sang-hun bisa tamat. Sang-hun akhirnya mengomel tentang bagaimana Yu Jong memaksanya minum dan menyetir. Tapi Yu Jong jadi marah balik ke Sang-hun. Di tengah-tengah perdebatan ini, sebuah mobil lain datang ke arah mereka. Dan mereka menyembunyikan tubuh ayah Jeong.
Tapi mobil itu tiba-tiba berhenti dan pengemudinya menawarkan bantuan kepada Sang Hun. Namun Sang Hun bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja, sampai pengemudi itu dan wanita di sebelahnya akhirnya pergi. Di TKP, Sang Hun memutuskan untuk membawa tubuh ayah Jae-yong dan menguburnya di pegunungan. Yu-jung mencoba menghentikan Sang Hun dengan mengatakan kalau mereka harus menemukan cara yang lebih rasional. Tapi Sang Hun tetap ngekeh nggak ada cara lain selain cara ini. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba seorang pria menjatuhkan botol minumannya. Yu-jung dan Sang Hun melihat pria itu, dan berpikir kalau pria itu sudah mendengar dan melihat semuanya dari tadi. Namun pria itu bertindak seolah-olah dia tidak melihat Yu-jung dan Sang Hun, lalu mengendari sepedanya dengan kencang. Tapi Sang Hun berhasil mengejar pria itu dan menjatuhkannya. Yu-jung sudah kehabisan akal saat Sang Hun juga pada akhirnya memasukkan pria tersebut ke dalam mobilnya. Sang Hun kemudian menyuruh Yu-jung untuk ikut bersamanya. Akhirnya mereka berdua tiba di Gunung Chowo. Di sana, Sang Hun ingin menghabisi pria yang adalah saksi mata itu. Tapi Yu-jung terus meyakinkan Sang Hun untuk tidak melakukannya. Saat itulah, pria saksi mata terbangun dan mulai berteriak minta tolong. Karena hal itu, Sang Hun memukuli pria saksi mata dengan tongkat golf, hingga saksi mata itu berjanji untuk tidak mengatakan apapun. Sang Hun lalu meminta nomor rekening pria saksi mata, dan langsung mengirimnya uang sejumlah 10 juta won, dan menyebutnya sebagai komplotan. Saat pria saksi mata mencoba pergi, Sang Hun menyuruhnya untuk membantu Sang Hun menguburkan ayah Jae-yong. Saat sedang menggali, Sang Hun menyesali 10 juta yang ditransfernya kepada pria saksi mata. Apalagi tangan Sang Hun sempat terluka saat menggali. Pria saksi mata menyarankan untuk menggali lebih dalam. Tapi Sang Hun menyuruhnya diam dan akhirnya mereka menguburkan ayah Jae-yong di sana. Saat Sang Hun dan pria saksi mata sudah selesai melakukan aksi mereka pun masuk ke mobil. Di sana, pria saksi mata meminta 10 juta lagi. Mendengar itu, Sang Hun berjanji akan memberikan 20 juta lagi kepada pria saksi mata dan menyuruhnya untuk tidak meminta apapun lagi. Pria saksi mata senang dengan penawaran itu, sementara Yu-jung tampak sangat terkejut. Pagi harinya, Sang Hun mengantarkan Yu-jung ke rumahnya. Di sana, pria saksi mata meminta sejumlah uang untuk taksi dan Sang Hun pun memberikannya. Setelah mengeluarkan kartu memori di mobilnya, Sang Hun membawa mobilnya untuk diperbaiki, dan biayanya 4.800.000. Kemudian Sang Hun pergi ke kliniknya untuk mengobati tangannya yang terluka. Di saat itulah pasangan dari mobil lain kemarin malam menguntitnya dan mengambil fotonya. Luka di tangan Sang Hun tampak memburuk, tapi dia berusaha untuk mengobatinya. Malam itu Sang Hun mengirimkan pesan kepada Yu-jung, mengatakan kalau uangnya menipis, dan meminta Yu-jung untuk membantunya. Keesokan harinya, Sang Hun menelepon Yu-jung. Sang Hun mengatakan kalau dia akan mengambil pinjaman untuk pindah ke klinik yang baru. Yu-jung berkata kalau dia bersedia untuk membantu keuangan Sang Hun. Sang Hun kemudian mengatakan kepada Yu-jung untuk tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Yu-jung pun setuju, dan mereka mengakhiri pembicaraan mereka. Sang Hun lalu mengoceh dengan berkata kalau dia nggak mau membayar semuanya, karena Yu-jung lah yang membuat Sang Hun minum dan sampai mabuk. Setelah menelepon, Sang Hun kembali ke ruangannya, dan mulai kembali merawat lukanya. Tapi seseorang memasuki ruangannya. Sang Hun tampak terkejut karena orang yang memasuki ruangannya adalah si pria saksi mata. Pria saksi mata itu meminta lebih banyak uang kepada Sang Hun agar bisa dia mengenai masalah penguburan ayah Jae-yong. Adegan lalu berlanjut ke Jae-yong yang berpura-pura latihan menangis di toilet kantor polisi sebelum dia pergi untuk mengidentifikasi tubuh ayahnya. Namun di bilik toilet tempat Jae-yong latihan menangis, ada petugas BEK yang tampaknya telah mencurigai Jae-yong. Petugas BEK mendekati Jae-yong dan bertanya tentang alibinya pada malam ayahnya ditabrak. Tentu saja, Jae-yong dengan lancar menceritakan alibinya malam itu. Ketika petugas BEK menuju ke setiap tempat untuk memastikan alibi Jae-yong, dia terkejut karena semua orang mengingat Jae-yong dengan mudah. Keesokan harinya, Jae-yong berjuang untuk mendapatkan klaim pembayaran asuransi ayahnya. Perusahaan itu membuat Jae-yong menunggu selama 3 jam. Akhirnya, setelah 3 jam, pengawas asuransi menemui Jae-yong. Ternyata petugas asuransi itu adalah pengemudi tabrak lari yang pertama kali menabrak ayah Jae-yong. Dia menjelaskan bahwa pembayaran tidak dapat dicairkan sampai penyelidikan polisi memutuskan kalau kematian ayah Jae-yong memang disebabkan oleh kecelakaan dan bukanlah pembunuhan. Mendengar itu, Jae-yong marah besar dan dengan temperamen yang meledak-ledak, Jae-yong pun berkata kasar. Pengawas asuransi memperingatkan Jae-yong untuk berlaku sopan. Jae-yong langsung merasa canggung dan meminta maaf karena kemarin itu sempat memeras uang dari si pengawas asuransi. Namun Jae-yong malah disuruh pergi dengan janji-janji samar tentang pembayaran uang asuransi tersebut. Jae-yong keluar gedung asuransi itu dengan kesal, karena dia hanya punya waktu 16 hari lagi untuk melunasi utangnya. Sedangkan Gi-ryong tiba-tiba muncul di rumah duka ayah Jae-yong. Jae-yong sangat marah melihat Gi-ryong ada di sana.
dan tentang bagaimana kekacauan yang telah Gi-ryong kerjakan. Tapi Gi-ryong menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Gi-ryong menabrak ayah Jae-yong, Gi-ryong memastikan untuk mengecek ayah Jae-yong, dan ayahnya masih hidup saat itu. Lalu melihat wajah Gi-ryong. Itulah sebabnya Gi-ryong harus berimprovisasi. Tetapi kesepakatan adalah kesepakatan. Jadi Gi-ryong menginginkan uangnya. Jae-yong nggak senang diancam begitu dan mencoba menyerang Gi-ryong. Namun Gi-ryong mendorongnya dan mengancam akan mengungkapkan rekaman mereka. Dari jauh, petugas BEK mengawasi mereka. Ia mengikuti Gi-ryong pulang ke tempat tinggalnya lalu menyelinap ke dalam salah satu bus tempat Gi-ryong tinggal. Petugas BEK mengambil rekaman percakapan antara Jae-yong dan Gi-ryong lalu kabur dari sana. Tapi Gi-ryong berhasil menangkap petugas BEK. Gi-ryong yakin Jae-yong lah yang telah mengirim petugas BEK. Maka karena itu, Gi-ryong tidak pikir dua kali dan langsung menghabisi petugas BEK. Setelah menghabisi petugas BEK, Gi-ryong langsung terkejut karena melihat identitas petugas BEK yang adalah seorang polisi. Dan CCTV di daerah itu telah merekam semua tindakan si Gi-ryong. Karena keadaan makin kacau, Gi-ryong memberitahu Jae-yong tentang semua ini. Dan makin mendesak Jae-yong untuk memberikan uang atau Gi-ryong akan menghabisi Jae-yong besok. Setelah diancam begitu, Jae-yong memutuskan untuk menghabisi Gi-ryong demi membalaskan dendam ayahnya. Kembali ke pria saksi mata dan Sang-hun. Sang-hun yang frustasi setuju untuk memberikan pria saksi mata uang. Tapi dia berkata kalau butuh waktu seminggu untuk mentransfer uangnya. Sang-hun kemudian keluar dari klinik untuk mengambil mobilnya dari bengkel. Sang-hun mengklaim kalau kaca depannya rusak karena dia menabrak rusa. Tapi si mekanik merasa aneh, karena kerusakannya ada di kaca depan bukan di bumper. Mekanik berasumsi rusa itu pasti telah melompat ke depan mobil. Dan perkataan mekanik ini membuat Sang-hun berpikir ulang kejadian malam itu. Langsunglah Sang-hun bergegas pulang ke rumahnya dan kembali melihat rekaman kamera dashboard mobilnya. Rekaman itu memperlihatkan tubuh ayah Jae-yong jatuh dari atas jembatan penyeberangan dan kebetulan mengenai mobil Sang-hun yang berada di bawah jembatan penyeberangan tersebut. Sang-hun nggak berhenti di sana. Dia melihat rekaman lainnya, di mana di atas jembatan penyeberangan itu ada seseorang. Dan orang itu adalah si pria saksi mata yang sedang melihat ke bawah sembari tertawa. Sang-hun lalu menelepon Yu-jong dan memberitahu dia bagaimana si pria saksi mata telah mengatur segalanya. Dan Sang-hun akan melaporkan pria saksi mata itu, lalu mengklaim kalau pria saksi mata itulah yang memaksa Sang-hun untuk mengubur tubuh ayah Jae-yong. Setelah telepon, Yu-jong dan Sang-hun pun bertemu. Sang-hun menunjukkan rekaman kamera dashboard mobilnya. Tapi Yu-jong berpikir, kok si pria saksi mata tahu mobil Sang-hun akan lewat malam itu di sana? Sang-hun menjawab, kalau si pria saksi mata sepertinya menargetkan siapa saja yang lewat jalan itu deh. Tapi tiba-tiba Yu-jong mengoceh tentang bagaimana menjijikannya Sang-hun. Yu-jong mengejek Sang-hun. Yu-jong bahkan berkata, kalau dirinya bisa berkencan dengan pria siapapun yang diinginkannya. Panaslah Sang-hun mendengar celotehan Yu-jong kan? Jadi dia mencoba mencekik Yu-jong. Namun si pria saksi mata tiba-tiba muncul dan membuat Sang-hun pingsan. Ternyata Yu-jong dan pria saksi mata adalah pasangan penipu. Mereka memutuskan untuk bersembunyi dengan membawa Sang-hun bersama mereka ke kampung halaman mereka. Dan dari kejauhan, pasangan pemotret yang kemarin itu kemudian mengikuti mobil Yu-jong. Pasangan penipu itu akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Itu adalah bangunan terbengkalai yang dibakar bersama Jae-yong pada awal episode. Yu-jong menyeringai mengingat tempat itu. Kemudian pasangan penipu itu menggali untuk menguburkan Sang-hun. Pada saat yang sama, Sang-hun pun terbangun. Sang-hun sangat marah ketika dia melihat Yu-jong tertawa. Dengan temperamentalnya, Sang-hun menabrakkan mobil itu ke arah Yu-jong hingga Yu-jong kehilangan nyawanya. Melihat kejadian gila ini, pria saksi mata mengejar Sang-hun dan menyerangnya. Sang-hun mencoba meminta maaf dengan mengatakan bahwa tadi dia kilaf. Gila deh. Mendengar itu, pria saksi mata langsung menghabisi Sang-hun. Para pasangan pemotret pun memotret semua hal ini. Adegan beralih ke kilas balik saat Yu-jong berada di bangku SMA. Ia dengan sinis melihat Lee Ju-yeon yang populer. Lee Ju-yeon ini adalah dokter cantik di episode awal ya, sahabat tonton, yang menyelamatkan Jae-yong. Karena sirik melihat kepopuleran Ju-yeon, Yu-jong merencanakan sesuatu yang jahat. Yu-jong lalu mendekati Ju-yeon dan berpura-pura mengatur kencan buta untuk Ju-yeon. Tapi Yu-jong malah menyuruh 3 anak laki-laki untuk menculik Ju-yeon dan meninggalkan Ju-yeon bersama 3 anak laki-laki itu di gedung terbengkalai. Di sana, ketiga anak laki-laki itu sepertinya memperkaos Ju-yeon. Saat ini, Ju-yeon yang sudah dewasa terbangun dari mimpi buruknya. Kembali ke saat gedung terbengkalai itu terbakar. Semua petugas damkar dan polisi pun ada di sana, termasuk kepala polisi Park. Ju-yeon dan Jong-min berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan pria yang terbakar itu. Dan akhirnya kita melihat wajahnya. Ternyata pria itu bukan Jae-yong melainkan si pria saksi mata.
Keesokan paginya, Juyeon memulai rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap tenang menghadapi pasien yang paling keras kepala sekalipun pasien itu mengamuk dan melempar gelas. Hingga pecahan gelas itu melukai wajah Juyeon. Tapi tiba-tiba seorang pria bernama Hwang menghampiri pasien kurang ajar itu dan memberinya sedikit pelajaran. Sehingga pasien itu pun meminta maaf kepada Juyeon. Dengan tegas, Juyeon menasihati pasien itu dan juga menegur Hwang atas tindakan ikut campurnya. Setelah selesai, Hwang mendatangi Juyeon dan menawarkan jasanya jika suatu hari Juyeon membutuhkannya. Setelah ini, Juyeon masuk ke kamar pria terbakar kemarin malam, yang adalah si pria saksi mata. Tapi dia mengaku kalau namanya adalah Jae-yong. Juyeon menjadi gelisah saat pria saksi mata mengatakan kalau namanya adalah Park Jae-yong. Kemudian, Juyeon kembali ke ruangannya dan meminum obatnya. Juyeon yang terlihat marah memecahkan cermin di ruangannya itu. Malam itu, Jongmin memergoki Jae-yong yang sedang mencetak berkas rekam medis milik Jae-yong. Jongmin tampak khawatir dan meminta agar Juyeon membicarakan semuanya kepada Jongmin kalau Juyeon membutuhkannya. Begitu Jongmin pergi, Juyeon memutuskan untuk mempekerjakan Hwang. Keesokan harinya di kantor Hwang, kita mengetahui bahwa Hwang adalah seorang polisi sebelum ia pensiun. Juyeon pun mendatangi Hwang dan memberinya uang muka sebesar 5 juta hanya untuk mencari keberadaan 3 orang pria yang telah memperkaosnya dulu. Juyeon ingin tahu di mana mereka berada dan bagaimana keadaan mereka. Saat Juyeon pergi, para pasangan pemotret muncul di ruangan Hwang. Karena ternyata, mereka berdua sebenarnya adalah asisten Hwang. Hwang memutuskan untuk meminta bantuan detektif Kang, detektif utama dalam kasus pembakaran gedung terbengkalai. Saat mereka mengobrol, Kang mengungkapkan bahwa ada beberapa tubuh tak dikenal yang terbakar di gedung terbengkalai itu. Menurut Kang, itu adalah para tersangka. Kita juga mengetahui bahwa dulunya Hwang adalah mentor Kang. Hwang harus menanggung kesalahan sekelompok polisi korup yang menjadi alasan Hwang berhenti lebih awal. Saat Kang menyerahkan berkas-berkas tentang 3 orang yang Juyeon cari, Kang bertanya-tanya, mengapa Hwang menyelidiki kasus pemerkosaan lama? Hal ini tentu mengejutkan Hwang, karena sepertinya Hwang nggak tahu tentang kejadian pemerkosaan itu. Di kantor, Hwang melihat berkas-berkas itu, dan mengetahui kalau ketiga pria yang dicari oleh Juyeon terlibat dalam pemerkosaan di sekolah menengah. Pelakunya adalah Park Jae-yong, Yoo Tae-jun, beserta Yang Yong-son, dan korbannya adalah Lee Juyeon. Kilas balik memperlihatkan Jae-yong mengajak Juyeon berkencan. Kencan itu manis dan mereka bersenang-senang. Saat mereka berjalan pulang, 2 anak laki-laki bertopeng menyerang mereka. Di kantor polisi, ketiga pemuda itu dibawa masuk, dan Juyeon melihat mereka dari kaca ruangan lain. Juyeon kebingungan saat Jae-yong ada di sana. Polisi mengungkapkan bahwa Jae-yong adalah dalangnya, yang mengatur penyerangan, penculikan, dan merupakan salah satu pemuda yang memperkaos Juyeon. Saat ini, Juyeon duduk di samping pria saksi mata yang sedang kesakitan. Tepat pada saat itu, Hwang menelepon Juyeon dan menceritakan tentang ketiga pria itu. Tae-jun dan Yong-son berubah menjadi penjahat dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Hwang berkomentar bahwa itu pasti karma. Sedangkan Jae-yong, dia menjalani kehidupan yang tenang di Paju. Mendengar itu, Juyeon akhirnya memberitahu perawat untuk memberikan pria saksi mata morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Karena Juyeon menyadari bahwa pria saksi mata bukanlah Jae-yong yang sama yang dulu telah memperkaosnya. Keesokan paginya, Kang mengabari Hwang bahwa Jae-yong yang dia cari adalah orang yang selamat dari kebakaran gedung kemarin malam itu. Mendengar itu, Hwang langsung mengabari Juyeon tentang Jae-yong, di mana Jae-yong sekarang nggak tinggal di Paju, dan mengklaim kalau Jae-yong yang adalah korban kebakaran kemarin itu. Hal ini membuat Juyeon terkejut dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, si pria saksi mata udah bisa bangun dan tertawa karena dia berhasil hidup. Setelah itu, Kang menemui pria saksi mata di rumah sakit untuk menginterogasinya. Pria itu mengaku kalau dirinya diculik dan diikat di gedung tersebut. Dia juga melihat ada 2 pria berebut untuk menghabisinya. Kemudian seorang pria menyiramnya dengan bensin dan membakarnya. Apakah ini yang terjadi pada Jae-yong yang asli? Entahlah ya. Polisi Kang lalu mencoba mengambil sidik jarinya untuk memastikan identitasnya. Tetapi pria saksi mata meminta maaf sambil memperlihatkan ujung jarinya yang terbakar. Artinya, polisi nggak bisa mengambil sidik jarinya. Sebelum pergi, polisi mengatakan bahwa bibinya ingin menemuinya. Keesokan harinya, Juyeon diberitahu oleh perawat kalau pria saksi mata minta dipulangkan, dan pihak rumah sakit menyetujuinya. Kesel bangetlah Juyeon mendengar itu, dan dia pun segera pergi. Saat Juyeon pergi, seorang wanita mengeluh bahwa seseorang telah mencuri pakaian suaminya. Sementara itu, Juyeon mengejar pria saksi mata sampai ke dalam lift dan menanyakan apakah dia tidak mengenali Juyeon. Dengan marah, Juyeon bertanya, "Kok bisa Jae-yong melupakannya?" Mendengar itu, pria saksi mata menyuruh Juyeon masuk ke dalam lift. Di sana, pria saksi mata dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak mengenal Juyeon dan mengklaim bahwa Jae-yong yang Juyeon kenal sudah tidak ada lagi.
Jion tercengang dengan perkataan pria saksi mata. Tapi pria saksi mata itu pergi begitu aja. Jion lalu kembali mengejar pria saksi mata itu dan menghadang taksi yang ditumpanginya. Jion mengklaim kalau dia masih bermimpi buruk karena tindakan Jeong terhadapnya dulu itu. Pria saksi mata yang mendengar itu langsung menertawakan Juyeon karena dia merasa tidak tahu apa-apa. Pria saksi mata lalu menyuruh supir taksi untuk pergi aja dari sana. Dalam perjalanan, pria saksi mata berjuang menahan rasa sakitnya. Sementara sopir taksi menatapnya dengan waspada. Adegan berlanjut ke kilas balik saat pria saksi mata telah menghabisi Sang-hun. Ia mengambil kacamata dan mantel Sang-hun, lalu pergi dengan mobil Yujong. Pada saat yang sama, istri sah Sang-hun menelepon Hwang, memarahi Hwang karena lamban. Sepertinya istri sah Sang-hun sudah tahu kalau Sang-hun berselingkuh, dan meminta Hwang untuk menemukan buktinya. Para asisten Hwang akhirnya muncul, dan Hwang memarahi mereka karena terlambat. Para asisten itu memberikan kameranya, dan Hwang senang karena mereka punya bukti kalau Sang-hun berselingkuh dengan Yujong. Namun saat Hwang terus melihat foto-foto yang diambil oleh asistennya, akhirnya menemukan foto-foto si pria saksi mata yang menghabisi Sang-hun. 10 jam sebelum kebakaran, Jae-yong memberitahu Gi-ryong untuk menemuinya. Tapi saat Gi-ryong hendak pergi, pria saksi mata muncul dan menyapa Gi-ryong seolah-olah Gi-ryong adalah kenalannya. Kilas balik ke 6 bulan lalu menunjukkan bahwa pria saksi mata dan Gi-ryong adalah teman satu sel di penjara. Hukuman pria saksi mata telah berakhir, dan dia memberitahu Gi-ryong untuk meneleponnya jika Gi-ryong butuh bantuannya. Saat keluar dari penjara, Yujong menunggunya dan kita mengetahui bahwa mereka adalah teman sekelas waktu SMA. Yujong membutuhkan orang-orang seperti pria saksi mata untuk penipuannya, dan pria saksi mata pun sangat senang. Kita kemudian melihat beberapa kali Yujong mendekati pria kaya dan pria saksi mata memeras uang dari para pria kaya tersebut. Beberapa bulan kemudian, Yujong bertemu Sang-hun untuk pertama kalinya. Saat itu, pria saksi mata mendapat telepon dari Gi-ryong dan pergi menemuinya. Ternyata Gi-ryong lah yang mengajak bekerja sama dalam penipuan asuransi jiwa ayah Jae-yong. Pria saksi mata juga mengatakan kalau dia mengenali Jae-yong dan menyebut Jae-yong sebagai pecundang dari kampung halamannya. Pada malam ayah Jae-yong akan dihabisi, ayah Jae-yong mampir ke gereja untuk berdoa. Dia berbicara dengan biarawati dan mengatakan kalau dosa putranya terlalu besar, sehingga dirinya sebagai ayah tidak akan pernah bisa diampuni. Biarawati itu mencoba untuk menghiburnya. Saat ayah Jae-yong hendak pergi, wanita yang menjenguknya ke rumah sakit mengungkapkan bahwa paroki gereja sedang mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Tapi ayah Jae-yong menolak, mengatakan bahwa dia belum pulih total dari tabrak larinya. Setelah ayah Jae-yong pergi, wanita itu memutuskan untuk membawakannya kue. Begitu ayah Jae-yong sampai di gang, pria saksi mata bersama dengan Gi-ryong di dalam mobil langsung menabrak ayah Jae-yong 2 kali. Gi-ryong keluar untuk memeriksa keadaan ayah Jae-yong. Tapi dia melihat wanita di gereja itu datang membawa kue dan melihat semuanya. Gi-ryong mencoba mengejarnya, tapi wanita itu berhasil kabur. Karena gugup, saksi mata dan Gi-ryong pergi membawa ayah Jae-yong yang masih hidup. Saksi mata panik saat melihat Gi-ryong menghabisi ayah Jae-yong hingga mati di dalam mobil itu. Sebab saksi mata tahu kan, kalau penyebab ayah Jae-yong itu harus kecelakaan barulah uang asuransinya cair. Tapi Gi-ryong sebodoh amat dan bertekad untuk tetap mendapatkan uang dari Jae-yong apapun yang terjadi. Pada saat itu, Yujong yang habis melakukan sama Sang-hun menelepon si saksi mata. Yujong juga mengirimkan foto Sang-hun tertidur pulas di kasur hotel. Melihat itu, saksi mata tiba-tiba mendapatkan ide dan memberitahu Gi-ryong bahwa dia akan menangani tubuh ayah Jae-yong sendirian. Dengan cara berbelit-belit, saksi mata mengoceh tentang rencana barunya kepada Yujong. Rencana itu dimulai saat Yujong membangunkan Sang-hun dan mengalihkan perhatian saat ia menyetir. Tepat saat mobil Sang-hun mencapai jembatan penyeberangan, saksi mata melemparkan tubuh ayah Jae-yong ke atas mobil Sang-hun. Saat ini, pria saksi mata menceritakan semuanya kepada Gi-ryong. Saksi mata bersikeras bahwa ia ingin mengubur ayah Jae-yong dengan baik. Tapi Sang-hun menggali hanya di permukaan aja. Saksi mata bertanya-tanya bagaimana Gi-ryong akan mendapatkan bayarannya. Tapi Gi-ryong berkata dia akan mendapatkan uang dari Jae-yong apapun yang terjadi. Sementara itu, petugas bek ditemukan. Dan dari CCTV, polisi mendapatkan wajah Gi-ryong dan menghampiri tempat tinggalnya. Kepala polisi Park memeriksa barang-barang Gi-ryong dan menemukan foto ayah Jae-yong. Di tempat lain, Jae-yong bertemu dengan Gi-ryong. Mereka ketemuan di sebuah mobil yang telah Jae-yong sewa sebelumnya. Setelah Gi-ryong masuk ke dalam mobil, Jae-yong pun mulai mengemudi. Tapi ternyata dari seberang jalan, saksi mata mengikuti mereka. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada pemeriksaan polisi gitu. Jae-yong bertanya kenapa polisi bertindak seperti ini. Polisi lalu menginfokan kalau ada tersangka yang telah menghabisi 2 orang. Ternyata, polisi mencari si pria saksi mata karena telah diduga menghabisi Sang-hun dan Yujong. Setelah mengetahui kalau dirinya menjadi buron, pria saksi mata meninggalkan mobil di tengah jalan dan melarikan diri. Sedangkan Jae-yong, ia membawa Gi-ryong ke gedung terbengkalai.
Ia berpura-pura akan memberikan uang kepada Giryong, lalu mencoba menyerang Giryong dengan palu. Namun akhirnya, Giryong berhasil melumpuhkan Jaeyoung dan mengikatnya di dalam gedung terbengkalai. Giryong lalu memberitahukan lokasinya kepada pria saksi mata. Pria saksi mata mendatangi Giryong dan mengomel karena merasa tidak bisa lolos dari polisi. Tapi tiba-tiba, pria saksi mata menyadari bahwa ia memiliki perawakan yang sama dengan Jaeyoung. Jadi pria saksi mata menghabisi Giryong dan berganti pakaian dengan Jaeyoung, serta mengambil ROG-nya. Saat Jaeyoung sudah terbangun, pria saksi mata mengatakan kalau sekarang dirinya adalah Jaeyoung. Jaeyoung tentu terheran-heran dengan perkataan pria saksi mata itu. Setelah mengatakan itu, pria saksi mata mulai membakar tempat itu berserta dengan Jaeyoung. Jaeyoung terus memohon agar pria saksi mata melepaskannya. Tapi pria saksi mata itu tetap membakar Jaeyoung hidup-hidup. Tepat saat pria saksi mata itu hendak pergi dari gedung tersebut, sebuah balok patah dan menimpanya. Jadinya pria saksi mata terjebak dalam tumpukan balok itu. Pria saksi mata mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Dan pria saksi mata pun terbakar. Saat ini, pria saksi mata tiba di rumah Jaeyoung, yang sekarang dia klaim sebagai rumahnya. Adegan beralih ke kilas balik saat Jongmin melihat Juyeon mendatangi pria saksi mata di taksi. Kemudian Juyeon dan Jongmin pun berbicara. Juyeon secara tidak langsung mengaku kepada Jongmin bahwa ia ingin menghabisi Jaeyoung. Namun Juyeon segera menepis pernyataannya itu. Malam itu, Juyeon membuka loker obat narkotika dan mengambil fentanyl. Juyeon lalu menelepon Hwang dan mengatakan kalau dia sudah mentransfer 3 juta kepada Hwang. Juyeon ingin Hwang melakukan sesuatu untuknya. Keesokan harinya, pria saksi mata mendapat telepon dari agen asuransi bahwa pembayaran klaim asuransi ayah Jaeyoung berhasil dicairkan. Namun ternyata, seminggu sebelum ayah Jaeyoung meninggal, ayah Jaeyoung telah mengubah penerima klaim asuransinya menjadi pihak gereja, dan bukan Jaeyoung lagi. Setelah mendengar itu, pria saksi mata langsung bergegas pergi. Tapi saat hendak menaiki taksi, Hwang sengaja menabraknya, dan memberikan sebotol obat kepada pria saksi mata itu. Sepertinya, Hwang menukar obat pereda nyeri milik pria saksi mata dengan fentanyl. Pria saksi mata ternyata datang ke gereja dan dia mengamuk kepada biarawati di gereja itu. Karena gereja telah menerima uang klaim dari asuransi ayah Jaeyoung. Pria saksi mata meminta si biarawati untuk mengembalikan uang itu. Tapi biarawati menolaknya. Karena tidak dapat berbuat apapun, pria saksi mata hendak pergi dari gereja itu. Tapi dia melihat Juyeon dan mendatanginya. Menanyakan kenapa Juyeon mengikuti dirinya. Tapi Juyeon tidak mengatakan apapun. Pria saksi mata kemudian meminum beberapa pil fentanyl dan pergi dengan marah. Tapi Juyeon terus mengikutinya. Hal ini tentu membuat pria saksi mata kesal. Karena itulah, pria saksi mata mengaku kepada Juyeon kalau dirinya bukanlah Jaeyoung. Tapi Juyeon tidak mempercayainya. Setelah mengatakan itu, pria saksi mata jatuh pingsan karena fentanyl. Melihat pria itu terjatuh, Juyeon mengeluarkan pisau bedah dan hendak menghabisi pria saksi mata. Namun untung aja, Jongmin muncul tepat waktu dan memohon kepadanya untuk tidak menjadi pembunuh. Tapi saat Juyeon mengurungkan niatnya, pria saksi mata malahan mengejeknya. Karena itulah, Juyeon langsung memukuli pria saksi mata itu sebelum pergi bersama dengan Jongmin. Setelah pria saksi mata siuman, dia pulang kembali ke rumah Jaeyoung. Pria saksi mata lalu mendapatkan telepon dari polisi Kang yang memintanya untuk datang ke kantor polisi. Pria saksi mata menyadari bahwa polisi sudah mengincarnya dan ia melarikan diri. Saat sedang berkemas, dia menemukan sampul majalah SMA milik Jaeyoung yang memicu sebuah kenangan. Kilas balik memperlihatkan Yujong muda mengomel karena ia ingin memberi pelajaran kepada Juyeon. Pria saksi mata yang mendengar itu memberi Yujong ide untuk membiarkan beberapa teman laki-laki memperkaos Juyeon. Saat ini, pria saksi mata akhirnya menyadari kalau Juyeon itu adalah gadis remaja yang dibenci oleh Yujong saat SMA. Ketika polisi tiba di rumah Jaeyoung, polisi menemukan rumah itu sudah kosong. Tapi polisi mendapatkan botol obat milik pria saksi mata. Polisi memutuskan untuk membandingkan sampel DNA pada botol obat itu dengan sampel DNA yang ditemukan di mobil sewaan Jaeyoung untuk memastikan apakah mereka orang yang sama. Dalam pelariannya, pria saksi mata mendapat peringatan di ponsel Jaeyoung kalau hari itu adalah harinya. Tepat pada waktunya, para bawahan rentenir datang dan menculiknya. Di tempat lain, Juyeon menelepon Jongmin dan menceritakan kisah pahitnya dulu itu. Bagaimana dia masih merasa tersisa sampai sekarang. Jongmin pun berusaha untuk menghibur Juyeon. Setelah teleponan, Jongmin dijemput oleh sebuah mobil. Ternyata, Jongmin adalah dokter yang disewa oleh rentenir untuk perdagangan organ. Jongmin menerima pekerjaan itu untuk melunasi utang kuliahnya. Hubungan Jongmin dengan rentenir pun sangat baik. Dan itu adalah hari terakhir Jongmin bekerja untuk si rentenir. Lucunya, pria saksi mata adalah pasien terakhir Jongmin. Jongmin tentu mengenalinya sebagai Jaeyoung. Tapi pria saksi mata mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah Jaeyoung, melainkan Kim Bong Jun.
Namun, Jongmin tidak mempercayainya. Mengira dia berbohong untuk menyelamatkan hidupnya. Jongmin bahkan tidak menggunakan anestesi untuk membedah pria saksi mata. Dan untuk pertama kalinya, Jongmin senang telah mengambil pekerjaan sampingan ini. Jongmin menyebut hal ini sebagai karma buruk sebelum membedah pria saksi mata. Keesokan harinya, Jion terbangun di ruangan dokternya dan mendapati Jongmin sedang menemaninya. Jongmin berjanji bahwa hanya hal-hal baik yang akan terjadi pada Jion mulai sekarang. Jion pun tersenyum. Saat sedang bertugas kembali, Hwang mendatangi Juyeon dan membawa kabar terbaru mengenai kasusnya. Tapi Jion memutuskan untuk melupakan semuanya. Hwang tersenyum dan melempar laporan DNA yang mengonfirmasi bahwa sidik jari pada botol obat itu milik Kim Bom Jun, bukanlah milik Jaeyoung. Laporan itu juga berisi foto Bom Jun alias pria saksi mata dan Jaeyoung. Sebagai hadiah perpisahan, Rentetin memberikan hadiah kepada Jongmin. Itu adalah jam tangan Rolex yang telah dicuri oleh Jaeyoung dari ayahnya. Di akhir drama ini, kita melihat Jion tersenyum saat meninggalkan rumah sakit setelah bekerja. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Apakah benar setelah balas dendam kepada orang yang menyakiti kita akan merasa lebih damai? Ada yang pernah coba? Tulis dong di komen. Hehehe. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, sahabat nonton. Sampai jumpa di drama lainnya.